Ayo Mas Samim dimulai saja. Ini udah mau 100 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah join ya di podcast pagi titik balik perubahan. Insya Allah Senin Selasa kita akan tetap dibersamai Bang Aswar, dan hari Rabunya kita akan ditemani sama Bang Dani ke depannya. Sebelum kita memulai podcast kita pagi ini, kita awali dengan doa bersama dulu ya. Bisa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Mbak Siti, loh, kok Bang Aswalnya kok tiba-tiba menghilang malah? Mbak Siti monitor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Lah ini Bang Aswalnya kok marah-marah? Baik. Hilang ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolannya. Kalau ini ada Bang Riki ya. Lama nggak ngeliat Bang Riki nih. Apa kabar nih? Di Jogja apa di mana nih? Banyak job kelihatannya Mas Riki ini. Kayaknya udah mulai konser ya ini. Iya. Udah. Oke. Halo Mbak Siti. Ya, halo Bang Aswar. Aduh, aku kok masih tetap kayak gini ya? Wah, ini. Bagus. Ketakutan. Kayak gini Maksudnya, kayak gini itu gimana? kayak misalnya baru mulai Zoom gini itu pasti kayak dredeg, ngeblank, terus tangan dingin gitu loh Bang, berkeringat. Sebenarnya banyak yang pengen diceritakan tapi kok kayak, aduh. Jadi nggak ada kata yang bisa diucapin gitu ya. Jadi kadang dibuat ngomong itu bibir sampai getar-getar gitu loh. Padahal tadi enggak, cuma kalau mau mulai gitu pasti kayak gini. Setiap pagi gitu memang. Setiap pagi atau gimana? Enggak, setiap mau mulai Zoom. Waktu kelas gini loh kan? Waktu kelas. Padahal kalau di sepanjang hari itu enggak kayak gini. Oke. Ya enggak apa-apa. Mungkin itu kali ya. Pengaruh. Jadi dalam kepribadian kita itu kan banyak ada energi shame, ada energi guilty, fear gitu ya. Mungkin pengaruh shame yang kayak gitu itu, merasa tidak pantas, merasa tidak bisa ya itu biarkan saja ya, itu kan nanti proses evolusi. Oh iya, ini Bang, aku mau tanya yang collective unconsciousness, ketidaksadaran. Kemarin kan aku nemu ini ya, beberapa hari itu kan ngerasa nggak suka gitu loh, lihat di sini kan lingkungannya kayak orangnya itu omongannya kasar-kasar, terus misal kayak ada ayam masuk rumah aja gitu udah marah-marah, terus ngomong sampai dimaki-maki, dibunuh kayak gitu loh. Lah itu aku kan beberapa hari ngerasa kok nggak suka, pokoknya sangat terganggu tiap kali ada orang gitu. Padahal kan biasanya ya udahlah cuek aja. Tuh kemarin itu bisa menyadari, oh ini toh, maksudnya kan itu masih sifat-sifat kebinatangan kayak gitu loh. Aku menemukannya dalam diri sendiri. Ketika marah itu memang kalau diakui ya kayak gitu, misal dikeluarkan semua kan seperti itu. Lah itu mungkin apa yang dinamakan kesadaran kolektif, yang tidak sadar itu loh. Nah, di situ maksudnya menemukan itu sebenarnya kan selama ini seperti itu, tapi kayak baru sadar gitu loh. Jadi kayak memandang orang lain seperti itu, jadi ya udahlah, memang begitu kayak gitu. Lah itu kan pastinya banyak ya yang ketidaksadaran kolektif gitu loh.
Itu gimana cara supaya gini bisa disadari terus dilampaui kayak gitu, apa saja kayak gitu kan, jadi kayak pengen pengen tahu. Jadi apa ya? Yang pertama tuh yang harus kamu pegang, kayak misalnya konsep kesadaran kolektif, konsep bawah sadar, itu kan sebenarnya lahir ya dari pandangan dunia. Kan ada juga tuh ilmu yang itu tidak ada gitu kan, tidak dimasukkan dalam desain ilmunya gitu ya. Jadi itu hati-hati gitu misalnya dengan istilah-istilah semacam itu, karena itu terkait dengan grand design ilmunya gitu, memasukkan unsur itu sebagai salah satu yang dipersoalkan kan gitu ya. Jadi ilmu itu dia punya pokok persoalannya yang khas kan gitu. Ya kan? Memang dimensi jiwa itu kan hidup dalam dimensi waktu ya. Waktu jiwa ini mulai dari waktu fix, waktu relatif, subjektif, tak kekal, abadi. Itu waktu jiwa. Nah, asas kita kan non dual tuh. Ya, iya. Asas kita kan non dual. Asas non dual itu asas yang memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam seluruh waktu-waktu jiwa. Jadi kalau misalnya jiwa lagi mampir, dikatakan di waktu fix, maka kalau asasmu non dual, oke, nggak apa-apa saya berpartisipasi di situ, nggak masalah. Jadi asas non dual itu membawa jiwa kita untuk ke paradigma partisipatif, bukan paradigma korban. Jangan sampai udah belajar kan dimensi penyembuhan tuh, dimensi waktu yang harus disembuhkan tuh ada yang kehidupan yang sosial, life yang sosial itu, kemudian ada sampai dalam kandungan, pre-birth. Kemudian ada ancestor gitu kan. Hati-hati ini kalau enggak. Terus ada kemudian past life. Ini kan layers-nya gitu ya. Kemudian di sini itu soul. Ini kalau kamu tidak pahami dengan asas non-dual, ini kamu bisa merasa seumur hidup terhukum di alam-alam ini. Karena kamu harus menerima dampak di alam ini. Membersihkan ancestor. Seolah-olah kamu terdampak terus dari energi ancestor misalnya. Makanya penting itu pegang asas dulu. Pegang asas non-dual. Jadi kita yang berpartisipasi di dimanapun lah. Entah itu mau disebut ancestor, past life, dalam kandungan, di sosial, enggak masalah. Toh pada akhirnya kan itu hanya nature kesadaran kan. Makanya non-dual itu kita menerima secara subjektif seluruh pengalaman jiwa itu, dan kita pahami itu sebagai nature. Entah nature itu manifestasi dari kehidupan kita sekarang, dalam kandungan, dari ancestor, dari past life, monggo, tidak masalah. Wong kita lahir itu berpartisipasi. Itu yang paling penting ya. Itu pentingnya kita punya pandangan non-dual. Bahwa, jadi sebelum bahas gejala, ya, atau ini kan yang pokok ini, sebelum bahas gejala, selalu tanyakan, what am I gitu ya. Saya itu mewakili apa? Jangan sampai
merasa dikuasai gejala. Kita kan kalau di non dual itu kita memperagakan yang ilahi, ya kan? Memperagakan yang ilahi untuk berpartisipasi di dalam semesta, kan gitu. Jadi penting kamu harus kuat dulu. Jadi asas non dual itu langsung mengikat kita pada bahwa saya memperagakan yang ilahi. Kalau tidak mulai dari situ itu ya kamu akan diteror terus. Kamu akan selalu merasa diteror oleh segala macam hal. Ya. Oleh segala macam. Jadi non-dual itu tidak hanya sekedar tidak mentransaksikan fenomena itu dengan lingkungan eksternal, tetapi juga memastikan bahwa kita memperagakan yang ilahi. Jadi layers ini kan kemudian tuh tampil sebagai kepribadian kan. Pribadian kita. Lah itu kemudian kesadaran non-dual itu tersintesis di dalam kepribadian tadi. Jadi itu untuk Mbak Siti hati-hati pokoknya belajar ilmu gitu ya. Apalagi hanya misalnya tidak paham kedudukan ilmu tadi gitu. Jadi ke dalam ilmu tadi itu asumsi tentang dirimu itu memperagakan apa? Itu harus clear dulu dong. Harus clear dulu kamu memperagakan apa di situ. Itu kan bedanya kesadaran non-dual dengan dualistik. Non-dual itu kita akhirnya masuk dalam semesta yang partisipatif. Jadi apapun yang terjadi pada semesta, ya kita berpartisipasi. Berpartisipasi itu mengalami, tapi tidak menjadi itu gitu. Ya kan, berpartisipasi itu kan kita kemudian mensintesiskan keilahian itu pada kepribadian, gitu ya. Oh, yang harus dikuatin lagi-lagi itu yang harus dikuatin itu asasnya. Karena asas itu nanti yang mengasumsikan kita jadi korban atau kita jadi yang berpartisipasi. Itu asasnya. Makanya kemudian tuh asas tauhid itu jalan keselamatan. Kenapa? Kita langsung memperagakan yang ilahi. Jadi tauhid itu kan apa sih tujuan orang bertauhid? Biar dia bisa memperagakan kebenaran. Ya kan? Kalau demokrasi, pada akhirnya kan demokrasi itu mengizinkan semua orang untuk menemukan kebenaran. Tapi kalau tauhid itu langsung peragaan kebenaran dia. Langsung peragaan kebenaran. Itu asas non-dual kan gitu ya. Asas non-dual. Nah, makanya orang semacam Hawking tuh mengetahui sebenarnya keunggulan asas non-dual itu karena orang pada akhirnya langsung hanya memperagakan kebenaran atau memperagakan kepalsuan. Jadi sebelum membahas segala macam gejala psikologi, tanyakan pada dirimu, ini saya sedang memperagakan kebenaran atau sedang memperagakan kepalsuan, kegelapan. Itu aja. Asesmennya cuma itu. What am I gitu kan. Jadi kalau orang misalnya datang menemui saya dengan hasil asesmen dari psikolog atau dari apa, saya nggak akan lihat itu. Saya nggak akan lihat itu. Kenapa? Itu bukan ilmu kita gitu kan. Kita melihatnya dari what am I-nya. Selama kamu memperagakan kegelapan, gejala-gejala itu akan selalu bersama. Karena itu memang nature-nya gitu kan. Selama kamu memperagakan cahaya, nature itu yang tak kegelapan itu tidak ada. Jadi, kita tidak akan bilang kamu kena penyakit, kamu kena gangguan, tetapi kita akan bilang kamu sedang memperagakan. Cadaskan itu ya.
Jadi kamu sedang berakting ya, lanjutin aktingnya. Ya kamu lanjutin terus saja aktingnya gitu. Ngapain harus disembuhin? Ngapain diterapi kan? Itu cara pandang kita kan seperti itu asasnya kan. Jadi asas itu akhirnya memberikan kita cara pandang bagaimana merespon keadaan. Ya kan kita hanya melihat kamu sedang memperagakan itu gitu. Kan kalau di asas non-dual itu hanya to be or not kan. Jadi tidak ada klasifikasi gejala-gejala klinis. Karena kalau dia memperagakan kegelapan, source of self yang semu, ya memang itu nature-nya, mau diapain? Terapi kambuh lagi. Akhirnya kan treatment. Karena memang itu nature-nya. Mau nggak mau kan akhirnya harus radikal loh. Radikal, saya mau memperagakan kebenaran. Udah. Ketika memperagakan kebenaran itu, nah disitulah kemudian itu orang mengalami titik balik. Lalu fase transisi, ya. Jadi itu jangan sampai misalnya Mbak Siti menggunakan asesmen ya dari bidang ilmu yang lain. Jadi namanya ilmu itu bukan soal benar salah, tapi beda. Jadi beda. Jadi kalau misalnya kamu mengalami ini, itu sebenarnya kamu sedang memperagakan itu. Nah, bagaimana kemudian menyikapi kok jiwa kita memperagakan yang nature lemah? Terima dengan inilah saya, jangan langsung saya adalah. Jangan langsung dibandingkan antara inilah saya dengan yang ideal, kan? Kan nanti kamu ya tambah cemas. Idealnya itu begini, idealnya begini. Ya itu nggak bisa dibandingkan begitu. Tapi memang budaya kita selalu memberi gambaran ideal gitu ya. Kamu harus menjadi seperti Umar bin Khattab. Ya iya Umar siji, aku ya siji no. Itu kalau inspirasi boleh, tapi kalau kita mau menjadi seperti dia, itu kan tidak mungkin. Kita punya takdir jiwa sendiri, kita punya tugas. Kita itu berpartisipasi sendiri-sendiri, sudah cabut lotre dari atas. Ya kan? Kita kan sudah cabut lotre. Kita mau berpartisipasi di mana gitu ya. Oh, saya berpartisipasi di suku Jawa. Oke, sudah selesai takdirnya itu. Saya akan berpartisipasi. Nah, pendidikan kita memang selalu membawa kita untuk berpikir ideal, tidak berpikir evolutif gitu kan. Jadi berpikir ideal itu saya adalah. Sehingga ketika berpikir seperti itu, kita tidak punya kemampuan untuk menerima diri. Inilah saya. Ya kan? Itu penting diperhatikan. Penting diperhatikan ya. Bahwa kalau menerima asas non-dual, ya maka kemudian kita akan melihat diri kita ya penuh ketidakberdayaan. Ya nggak apa-apa, inilah saya. Tetapi kemudian ketidakberdayaan itu hati-hati dirumuskan gitu kan. Apakah itu penyakit? Apakah itu gangguan? Bukan. Hanya sedang terjebak, memperagakan di situ gitu. Jadi harus diakui, diterima, sedang memperagakan itu, lalu kemudian dipahami untuk dilampaui. Jadi lincah dia, ya. Ini kan berpartisipasi, ya, berpartisipasi tapi belum lincah. Belum lincah. Ya nggak apa-apa jatuh, tapi jangan langsung bilang saya korban, enggak. Tetap sebagai spiritnya, spirit partisipan di alam semesta. Jangan mental korban. Ya. Pandangan dunia korban itu pandangan yang sebenarnya pandangan korban itu pandangan yang kita membayangkan sosok ideal gitu kan. Jadi kita membayangkan yang ideal. Jadi ada sebenarnya
korban itu, pandangan korban itu, mental korban itu, karena ada penyangkalan, ada penolakan pada dirinya sendiri. Lebih ke seperti itu, kurang lebih dinamikanya tuh. Jadi dia menolak dirinya sendiri. Apa susahnya? Ya, saya berpartisipasi tapi nggak bisa balik ini. Tetapi kesadaran sebagai partisipan itu nggak boleh hilang. Hanya sedang terjebak. Tapi saya ini partisipan loh. Saya ini tetap sebagai partisipan di sini. Lalu tinggal dipahami. Jadi tidak ada kemudian tuh gambaran diri ideal. Kenapa tidak ada? Karena memang dia partisipan. Sudah sejati. Jadi kalau sudah sejati itu tidak ada lagi gambaran ideal, tidak ideal. Yang ada itu hanya terjebak dalam nature. Ya kan? Nah, terjebak, anggap saja di situ lagi survei. Kan begitu. Anggap aja lagi survei. Ya kan? Kenapa kemudian kita menganggap itu sebagai penyakit? Terdampak. Ya ulang lagi survei. Namanya juga menjadi penyelam ya mesti ya berasa dalam air. Yang penyelam, tapi kan tidak sebagai korban, ya kan? Itu hanya pada konsepnya saja itu. Jadi asas tauhid itu, asas non-dual itu membebaskan jiwa kita dari mental sebagai korban. Kena gejala aja udah merasa korban. Padahal baru kena gejala. Itu karena apa ya? Dia tidak berpegang pada asas tauhid, asas non-dual gitu ya. Asas non-dual itu ya asas partisipatif. Saya ini yang memperagakan kehendak-kehendak Tuhan. Ya, itu. Hanya saja ini memang lagi terjebak nih pada kehendak Tuhan yang lain. Ya kan? Jadi simple sebenarnya itu. Kalau asas tauhid itu mau di 20 sekalipun tuh nggak masalah, dia tidak lupakan dirinya. Sadar dia sedang terjebak di 20, gimana baliknya ya? Iya, gitu. Bagaimana bisa melampaui ya? Ya kan? Tapi kalau tidak pakai asas 20 itu yang tergambar tuh yang ideal tuh Syahrini. Aku ini hanya kambing di sawah yang kering. Nah, sudah selesai. Akhirnya ya minum obat hama. Jadi untuk bisa selamat menjelajahi nature tuh orang harus berpegang pada asas non-dual, asas tauhid. Biar jelas bahwa saya ini sedang memperagakan kehendak Tuhan saya gitu ya. Hanya saja memang nature lemah itu membuat gambaran diri itu menjadi seolah-olah ada keterpisahan. Itulah yang disebut efek dualitas. Jadi dihajar dulu dualitasnya tuh, sehingga kemanapun dia selamat. Kenapa? Jelas dirinya. Tidak punya hayalan untuk ingin menjadi yang ideal. Karena sudah selesai. Tinggal waktunya, ini kan waktunya belajar. Masa tentara dari Jakarta, kemudian dibawa ke daerah Papua sana misalnya, pedalaman. Terus dia kehilangan jati diri. Langsung dia kembali ke waktu past life-nya, lalu dia tidak menjadi tentara lagi. Kan enggak. Kenapa? Dia jelas dirinya bahwa saya adalah tentara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun ditugaskan kemana-mana, ingatan bahwa dia adalah tentara itu tidak hilang. Sama aja sebenarnya dengan asas non-dual atau tauhid itu. Ketika orang sudah mengambil asas itu, ditempatkan kemanapun dia akan selalu tidak kehilangan identitas. Jadi itu kita nggak akan fokus kepada
gejala-gejala, lalu gejala tadi kita kumpulkan, klasifikasi, lalu dia akan menjadi kita objektifkan secara klinis. Ya buat apa? Kan pada akhirnya kalau dia seluruh gejala klinis tadi, ya itu hanya nature, bukan saya juga. Paling yang lemah ya badannya, ya toh? Karena nature lemah kan badan jadi terganggu. Ya oke. Tinggal dilampaui saja. Jadi transendensi pada akhirnya ya seperti itu saja gitu kan. Seperti itu. Lalu kemudian tinggal memperluas bagaimana dia bisa berpartisipasi. Seperti itu. Kita kan mudah kehilangan identitas. Gampang larut. Itulah pokok-pokok persoalan dalam spiritual science. Jadi bukan filsafat ini kan. Ya, bukan. Ini termasuk pokok-pokok persoalannya kan seperti itu. Bagaimana dalam menjelajahi alam semesta itu kita tidak kehilangan jati diri. Makanya bab tentang source of self itu penting gitu ya. Source of self itu penting. Jadi kalau dalam kegelapan ini hati-hati ya. Awalnya fenomena biasa lalu akhirnya menjadi. Awalnya kan mengalami. Kalau mengalami itu kan hanya sebagai fenomena. Kalau dia nggak punya asas non dual atau baru belajar ya, belum terinternalisasi, mengalami itu langsung menjadi pada akhirnya. Ya kan? Ya seperti itu. So, apalagi ya. Jadi ini poinnya sih itu ya. Poinnya pokoknya Mbak Siti itu harus kuat megang asas. Nggak bisa misalnya asas di sana dipakai di sini, nggak bisa dia. Ilmu itu kan begitu. Ilmu itu punya fokus. Persoalannya apa? Apa yang mau digarap gitu. Kalau kita di kesadaran ini yang mau digarap itu source of self-nya. Kita nggak begitu gejala itu kan sebenarnya netral saja. Yang paling penting adalah source of self. Untuk jiwa kan seperti itu. Ada quote-nya siapa namanya itu? Quote-nya Confucius ya, bahwa seekor angsa putih di tengah salju, dia tidak pernah kehilangan jati diri. Walaupun itu kelihatan putih semua kan. Dia tidak pernah merasa bahwa aku ini salju. Dia tetap seekor angsa putih. Tapi jiwa manusia itu bisa tidak sekuat angsa putih dia. Karena dia memang punya kerentanan, pengalaman itu bisa menjadi source of self. Makanya penting sekali kesadaran non-dual, kesadaran tauhid itu. Ditempatkan dimanapun, terus saya ini tetap sebagai yang memperagakan kehendak-kehendak Tuhan. Ditarik-tarik sama nature gitu ya. Enggak, saya tetap memperagakan kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Jadi khas manusia memang yang rentan source of self-nya. Itu khas manusia. Malaikat itu tidak akan lupa dia. Iblis itu tidak bakal lupa. Peran dirinya itu. Dajjal aja pernah ditawarin Nabi Muhammad, kamu tobat aja. Nanti saya ngelapor ke Allah. Kata Dajjal, Assalamualaikum. Langsung kabur ngacir. Ini saya bisa berubah ini. Dia bisa tergoda ini. Lama-lama dia bisa menjadi manusia. Bisa ganti kingdom. Ya kan? Ya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itu pokok persoalan kita hanya itu. Tidak ada yang lain.
nggak ada yang lain. Tapi memang ya, makanya salah satu disebut spiritual science karena memang pokoknya itu di situ. Dia punya problematik yang khas, yang tidak bisa diselesaikan oleh filsafat, yang tidak bisa diselesaikan oleh psikologi gitu. Tidak bisa, harus oleh katakanlah spiritual science ya. Bagaimana kemudian tuh kita apa namanya itu berevolusi menuju waktu abadi. Tetapi nah masih proses evolusi itu kan belum sampai di waktu abadi, tapi kan asasnya asas di waktu abadi. Itulah pentingnya ajaran ya. Memang betul saya belum sampai di waktu abadi evolusi jiwa saya, tapi saya megang asas di waktu abadi. Nah, itu orang harus berguru. Bagaimana kemudian asas itu kan berarti baru menjadi kesadaran ya toh? Asas itu kan akhirnya mewakili tingkat kesadaran. Nah, kesadaran ini kan perlu disintesis dalam kepribadian kita. Nah, itu orang harus ubudiyah. Ubudiyah itu kan fungsinya biar kesadaran tadi tersintesis di dalam kepribadian. Seperti itu. Tersintesis dalam masyarakat. Nah, itu orang harus punya apa ya? Sebenarnya kalau dia udah menguasai sains dan sains spiritual itu, bagaimana mensintesis mudah saja gitu ya. Tetapi memang di situ ada kerentanan ketika orang mengalami traumatiknya, dia lupa dengan asas. Sekalinya ingat, nggak bisa mensintesiskan. Jadi satu lupa, yang kedua itu ingat tapi belum mampu mensintesiskan. Nah itu kalau kalau baca-baca buku Hawking yang sudah 650 itu, dia bisa sintesis langsung, set. Udah ada asas, lalu kemudian dia udah ada ilmu bagaimana mensintesiskan asas tadi ke dalam kepribadian. Lama-lama tuh kepribadiannya itu mengalami evolusi kan. Katakan sekarang kita kepribadiannya karena kepribadian guilty ya. Itu kan dia akan evolusi terus. Evolusinya itu karena ada asas. Asas itulah yang memungkinkan tuh kehadiran cahaya ilahi. Seperti itu. Jadi untuk Mbak Siti pokoknya tuh, kalau bisa, pokoknya kamu belajar satu ilmu dulu. Jangan banyak jendela, banyak istilah nanti itu. Kalau banyak istilah, kamu bingung sendiri. Akhirnya kok kayak saya ini banyak masalah ya. Ini kayaknya ini saya sedang memperagakan unconscious. Wah. Jadi yang kamu perlukan itu adalah sekarang ya, itu kamu harus menjalani proses evolusi. Setelah proses evolusimu selesai, baru kamu develop ilmu. Ya kan? Jangan dilakukan berbarengan, itu nggak bisa. Kamu harus healing dulu, baru kemudian develop science. Kalau jadi karena itu akan berbeda arahnya. Yang satu untuk develop science, yang satu untuk kamu mempercepat proses evolusimu. Lah kadang-kadang di banyak buku-buku itu yang nulis seorang ilmuwan. Ilmuwan menulis dalam konteks untuk develop science. Nah kita baca, lah kan beda posisi, beda kebutuhan. Ya kan? Seperti itu. Misalnya juga kita baca katakanlah sejarah-sejarah sahabat-sahabat. Itu hati-hati. Itu kalau dibaca untuk develop science berbeda dengan dibaca ketika kita masih evolusi.
Ya hati-hati aja itu. Kalau dibaca untuk masih evolusi, kita akhirnya tuh hanya kotoran kambing di alam semesta, tidak sama dengan mereka. Ya karena kita masih evolusi. Ya kan? Kan tidak ditulis bagaimana proses evolusi mereka. Yang ditulis adalah prestasinya. Nah, kita masih evolusi udah. Ya itu kadang-kadang tuh orang belajar apa ya? Kalau di kampung tuh dulu tapi kalau nggak tahu sekarang kayak nggak ada. Orang nggak asal itu orang membaca kitab suci. Kamu mau baca kitab suci itu untuk apa? Mau develop sains atau mau evolusi? Jangan-jangan itu nanti justru memperparah kepribadianmu. Dia anda jelas kegunaannya apa? Dibaca. Ya ampun, aku tadi habis nyolong. Akhirnya kan mau bunuh, akhirnya memperparah kepribadian. Nah, saya melihat ada gejala itu sekarang. Ada gejala justru teks-teks, ya. Teks-teks keagamaan itu memperparah gangguan. Karena enggak ada yang bimbing itu. Dia baca di Google gitu kan. Baca di Google, tetapi tidak dikontekskan dengan apa yang diwakili oleh jiwa ketika membaca itu. Apa yang diwakili itu saya lihat justru memperparah loh. Karena saya menerima curhatan dari setiap hari itu, kadang saya baca, kadang enggak, terlalu banyak. Tapi kan alasannya ini ada dalil begini lah. Jiwamu, kamu harusnya itu yang mencarikan dalil itu gurumu, jangan kamu sendiri. Wah, kamu dalili sendiri ya. Yo kacau kayak gitu, jiwamu yang masalah kamu dalili sendiri. Lah. Akhirnya jatuhnya penghakiman. Akhirnya membantai jiwanya sendiri. Sejak kapan sih orang belajar agama itu kemudian dalil itu diambil begitu saja gitu kan, tanpa ada pembimbing, tanpa ada yang talqin? Itu saya juga bingung gitu ya. Sejak kapan ada budaya belajar model begitu? Ini jiwa loh ini. Main sintesis aja dia. Main sintesis aja dia, informasi ke jiwanya loh. Ini kan kekacauan ini. Main sintesis aja itu. Kalau di kampung dulu nggak bisa main sintesis aja. Disembunyikan bahkan. Karena nanti kalau salah sintesis kan tambah parah gejala guilty feeling itu. Udah tahu evolusi jiwa itu mulai dari gelap. Main ambil aja dalil. Ya kan? Nggak ada yang bimbing. Loh bagaimana ini? Orang nulis skripsi saja S1, itu ilmu-ilmu objektif, itu salah loh kita ngambil. Ada logical fallacy. Apalagi ini ngurusin evolusi. Ngambil dalil aja, main sintesis aja dia. Akhirnya kan memperparah halusinasi. Itu pandangan saya. Wah ini kacau ini. Ayat-ayat itu bertaburan disimpan di Google, kan itu jadikan rujukan tanpa dikontekskan. Wah itu celaka itu. Celaka itu memperparah budaya SGF. Memperparah budaya SGF. Sama juga dengan ilmu gitu ya. Kamu kutip sembarang, kalau kamu kontekskan kepada jiwamu loh. Kamu itu belum bisa mengontekskan, kamu harus punya pembimbing untuk memberikan sintesis sehingga konteksnya berubah gitu loh. Pede banget kita itu urusan jiwa main coba-coba. Untuk minyak gosok aja nggak boleh coba-coba kok iklannya. Ini untuk jiwa loh, kamu coba-cobain sembarangan, itu kan barang halus. Aneh, kadang-kadang itu saya melihat loh, ini apa sih? Latah. Untuk kulit aja itu nggak boleh coba-coba, harus ada dokter kulit. Ini untuk jiwa yang lebih sensitif dari kulit, sembarangan ngambil dalil. Nah itu kan harus ada gurunya. Kita dulu berguru itu pokoknya tergantung gurunya mau ngasih, karena itu yang paling cocok. Nggak membandingkan.
evolusi teman kita dengan diri kita, sudah samina wa atona aja pokoknya. Kalau ngambil dalil sendiri ya tutup. Dalil sendiri aku kan beginilah, iya kamu mau jadi mementori dirimu sendiri ya monggo aja gitu. Lanjutkan. Nah, namanya ilmu itu kan ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya pertama kali ngerti sains itu di laboratorium. Itu nggak bisa bergerak, nunggu instruksi. Di laboratorium biologi itu kan bingung kita mau ngambil apa ini ya, kita belum tahu. Ya akhirnya betul-betul samina wa atona itu. Ambil ini, taruh ini gitu kan. Ditimbang di apa gitu. Itu untuk sel ya. Ini untuk jiwa lebih halus dari sel itu. Kok berani ngambil informasi sendiri, simpul-simpulkan sendiri, lalu ini sendiri. Nah, itu nanti memperparah evolusi. Makanya kata Rumi, harusnya ini cuma 2 jam selesai. 200 tahun. Kenapa? Diubek-ubek sendiri. Diubek-ubek dewe ya, sekacau. Harusnya cukup 2 tahun, malah 200 tahun. Seperti itu. Oke lah ya, itu dulu. Kalau bisa itu belajar yang tenanan gitu. Belajar kulit aja loh, harus apa itu ya? Harus ke dokter kulit, nggak boleh sembarang beli salep. Ya kan? Apalagi ini untuk jiwa yang halus-halus sekali. Kamu tambah-tambahin sendiri informasinya, kamu simpul-simpul sendiri. Lah, itu cari gara-gara kamu. Alhamdulillah selama belajar saya ya itu saya enggak berani mengkontekskan ayat itu karena saya enggak ngerti. Enggak berani caplok di Google misalnya. Enggak. Selalu saya hubungkan dengan konteks jiwa saya. Hal itu ya dibimbing dulunya. Oh iya di sini ya. Jadi tidak objektif, mestinya subjektif. Ada kebutuhan jiwa di sana. Lah jiwanya bukan pada konteksnya diambilin ayat yang belum di situ ya, konslet. Karena kita tidak memahami betapa pentingnya informasi itu bagi jiwa. Ya kan? Betapa penting sekali. Jadi salah menambah informasi, salah arah nanti. Salah arah. Saya kira itu dulu untuk pagi ini. Pokoknya ya kalau bisa tuh untuk urusan evolusi kamu cari orang yang percaya. Kamu percaya pokoknya. Nggak kamu percaya jangan, karena nanti kamu lawan. Kalau kamu lawan tuh ya kamu akan semakin berat. Karena kamu sebenarnya yang butuh evolusi gitu. Pokoknya kamu cari yang kamu percaya. Kalau nggak kamu percaya, jangan. Karena nanti akan kamu lawan. Kalau kamu lawan, itu kamu yang rugi, bukan yang kamu lawan itu. Bukan yang kamu lawan itu yang rugi. Kamu yang rugi karena menghabiskan waktu lama untuk sebuah tahapan tertentu. Usahakan jangan di Google. Gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman yang bersamai. Selamat menjadi guru ya, dan samina wa ata'na. Kita bertemu besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.